Aku nggak mau nanti ketika Sada udah mulai masuk fase tantrum, aku kaget. Kayak kok anak gue jadi gini, kok anak gue marah-marah gitu. Hai Kak. Hai, assalamualaikum Sobat Harpa. Assalamualaikum Sobat Centilku. Aduh Bu Dokter, seneng banget akhirnya kita bisa hari ini. Iya, aku seneng banget bisa ketemu Kakak ngobrol-ngobrol hari ini. Ketemu lucunya nih, ketemu anti dokter. Aduh, halo, lucu aku baru mandi. Aku baru mandi nih. Halo. Main dulu, Oke. kesana ya, udah nggak apa-apa sambil gendong ya. Nggak apa-apa banget. Jadi nanti di episode saling bertanya ini nanti aku sama Kak Fitrop akan saling bertanya. Jadi pertanyaannya masing-masing 5, kita ganti-gantian Kak. Oke. Banget, aku bisa nanya juga. Iya, aku juga asik banget nih bisa nanya ke Kakak, jadi bisa dapet insight yang banyak banget. Karena aku suka banget sih nonton IG story Kakak sih terutama karena very insightful, terus ya informasinya tuh bisa dipertanggungjawabkan, jadi aku suka. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Sebenarnya kan yang paling waktu itu aku lihat tuh banyak sekali audiens yang belajar banget dari kisah perjalanan kehamilan Kakak. Nah, aku juga bacanya waktu Kakak post tuh mengharukan banget gitu proses perjalanannya. Kakak bisa cerita nggak waktu awal persiapan kehamilan Kakak, kemudian mungkin kalau ada tips untuk audiens yang mau persiapan kehamilan tuh seperti apa? Justru kebetulan kan malah aku baca story-nya Messi dulu kan dulu. Kalau enggak mungkin aku nggak tahu kalau apa yang aku alami itu adalah PCOS gitu, karena sebenarnya yang aku alami ini si PCOS ini simptomnya ini aku sudah rasakan dari SMA. Cuman masalahnya karena aku memang asing dengan istilah si PCOS itu, jadi aku kontrolnya itu hanya ke objin saja, tapi nggak subspesialis endokrinologi itu gitu. Jadi justru malah kita sebenarnya lihat-lihatan story ya, justru waktu itu ipar aku yang ngasih tahu, coba deh teh lihat storiesnya Dokter Mesti katanya. Padahal pada saat itu aku sudah lihat mengenai si PCOS itu. Oleh karena itu makanya dari situ aku berarti selama ini aku nggak tahu problem yang aku alami itu adalah PCOS, karena jadi aku cuma kontrolnya itu ke objin aja dan selalu dilihat itu normal, nggak ada kista, nggak ada miom gitu-gitu. Jadi ketika akhirnya kayak ke subspesialis endokrinologi, pada saat itu aku ke dokter Tommy Gita. Dari situ bisa diketahui lah bahwa ternyata semua gejala-gejala yang terjadi di siklus bulanan aku itu adalah ternyata memang fix PCOS. Dan karena kebetulan saat itu kontrolnya bareng sama mama tuh baru ngomong, iya mama juga dulu gitu ya, berarti genetik turunan gitu. Jadi kayak satu misteri solve gitu. Oh ternyata itu penyebabnya gitu. Tapi itu Kakak kan nikah udah 4 tahun ya Kak ya? Dan waktu itu tapi emang sempat ada masalah lain ya Kak, yang tuberkulosis itu, jadi memang kelenjar. Nah, tapi Kakak mungkin bisa cerita dulu ke teman-teman, karena menurut aku ya PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome ini salah satu yang paling sering banget menyebabkan kesulitan hamil pada perempuan-perempuan gitu. Dan aku rasa nggak semua orang aware dengan PCOS ini, padahal angka kejadiannya tuh ya Kak, jangankan Kakak, aku aja yang dokter tuh juga awal nggak aware sama sekali gitu. Dan aku juga tahu, bersyukur banget dari bos aku, dia bilang, kok kamu kumisan sih, coba deh kamu cek hormonnya kayak gitu. Jadi aku jenggot. Serius? Masa sih? Ada, aku malah jenggot, dan orang tuh nggak percaya kalau misalnya gue ada jenggotnya loh. Tapi kan sekarang jadi tahu kalau itu penyebabnya si PCOS itu. Nah, Kakak waktu itu gejalanya apa aja yang PCOS-nya? Yaitu ada kayak tumbuh bulu halus facial hair gitu, terus udah gitu menstruasi yang benar-benar sangat-sangat tidak teratur, yang bisa kayak setahun itu kayak menstruasi cuma 4 kali, bisa yang kayak bulan puasa tuh puasanya full gitu. Dan kalau misalkan kayak dalam sebulan gak dapet tuh itu kayak hal yang normal dan biasa aja gitu. Itu kan biasa kalau orang gak dapet, apakah aku hamil gitu. Ini tuh benar-benar kalau nggak dapet ya udah kayak
normal, kayak normalnya kita, kayak nggak ada yang aneh gitu. Tapi Kakak waktu itu bilang ke dokter objeng kalau mensnya nggak teratur kayak gitu bilang. Bilang. Terus udah gitu aku pernah sekali ke objin dan aku tuh tidak diedukasi dengan apa yang terjadi di badan aku. Aku cuma disuruh minum dan kan aku memang belum pernah minum pil KB. Tiba-tiba saya minum terus langsung bener-bener tiba-tiba melar banget. Oh iya. Baru aku discuss, aku kasih lihat sama mamaku. Aku dikasih obat ini mah pil KB katanya. Jadi akhirnya iya. Gitu. Dulu jadi mungkin komunikasinya ya. Komunikasinya. Jadi mungkin kalau ada dokter-dokter juga yang nonton di sini, tolonglah kalau komunikasi ke pasien itu yang detail, yang jelas gitu, sampai pasiennya juga mengerti tentang apa yang dialami. Yang kita konsumsi itu apa? Iya, apalagi yang kita konsumsi. Ya, karena kan kita pasti namanya kita ibaratnya awam di dunia kesehatan atau kedokteran, kita pasti yakin aja yang dokter kasih pasti ngikutin aja ya. Iya. Iya, tapi untungnya abis itu alhamdulillah ya ketemu Dokter Tommy. Semoga teman-teman Cafitrop juga pasti udah banyak banget tahu PCOS, lebih aware gara-gara Cafitrop. Terima kasih banyak loh Kak. Maksudnya Kakak juga menyuarakan gitu supaya perempuan juga aware tentang itu. Oke. Aku paham mengenai PCOS itu ya. Oke. Ya. Oke. Jadi abis itu Kakak diobatin ya? Sempat minum obat atau gimana? Dikasih obat yang supaya kita menstruasinya itu teratur. Jadi nanti pokoknya setiap tanggal segitu pasti menstruasi. Terus nanti dikasih obat penyubur yang diminum di hari ketiga kita menstruasi. Iya. Oke, I see. Oke, nanti kalau untuk PCOS berarti teman-teman harus nonton minggu depan tuh dengan Dokter Tommy. Berarti minggu depan ada sama Dokter Tommy. Ini wajib banget nonton karena aku aja kan udah sampai bikin highlightnya kan. Karena kan nggak mungkin setiap ada yang nanya aku jawab satu-satu. Itu aja tuh masih ada yang suka pengen nanya lebih detail. Cuman aku ngerasa itu bukan kapasitas aku untuk menjelaskan terlalu jauh gitu. Paling aku cuma sekedar share dari apa yang aku rasain gitu. Kalau misalnya ada orang nanya, aku harus HSG nggak sih? Aku harus gini nggak sih? Aku minum obat ini bener nggak? Minum kayak maksudnya menurut aku bukan orang yang tepat untuk kalian tanyain gitu. Nah nanti harus nonton berarti minggu depan sama Dokter Tommy, pas banget. Iya, itu juga yang aku salut sih dari Cafitrop. Maksudnya kita pun untuk berbagi pengalaman pun tuh harus dipertanggungjawabkan juga kan. Karena kakak juga followersnya banyak, berjuta-juta gitu. Maksudnya kan takutnya orang-orang juga salah mengartikan atau penyampaiannya kurang tepat gitu. Tapi kakak tuh menyampaikan memang yang sesuai kapasitasnya. Jadi guys, ya sobat centilku belajarlah dari Cafitrop. Karena takut ya, maksudnya kayak gini loh, ada pertanggungjawabannya gitu. Apalagi kalau misalkan urusannya udah urusan soal medis gitu. Kayak kalau misalkan kita mempromosikan minum obat tertentu, tapi tiba-tiba di followers kita asal ngikut-ngikut, terus nanti ada sesuatu hal yang kayak berbahaya buat mereka, kan kitanya yang nggak enak gitu. Iya, itu sih ada beban moralnya juga. Iya. Jadi harus hati-hati gitu. Ya, oke, next kakak yang bertanya. Oke, aku udah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari followers aku. Karena memang banyak banget yang kayak aku ngerasa apa yang mereka tanyakan itu mewakili apa yang ingin aku tanyakan juga. Ya. Ini ada beberapa ya, aku pilih ya. Oke. Ini spesial nih, kalau ini special case. Karena kan sekarang kita lagi di masa pandemi gini kan. Ini pasti banyak banget ibu-ibu, apalagi yang baru lahiran di pas masa pandemi, merasakan hal yang sama. Gimana caranya bawa bayi yang baru lahir untuk imunisasi di masa pandemi supaya tetap aman? Ini ditanyain sama Amanda @mdrj. Nah, ini pasti banyak banget yang mewakili banget. Ya, itu sangat mewakili dan termasuk untuk aku juga yang ibu baru melahirkan. Tapi untungnya karena aku dokter, aku bisa sendiri gitu. Tapi anak tetap harus divaksinasi, itu yang pertama. Kenapa? Kalau anak pada nggak divaksinasi, nanti penyakit yang udah nggak ada atau udah jarang banget jadi ada lagi. Karena cakupan vaksinasi di masyarakatnya rendah. Nah, sekarang ini udah ada banyak kasus kayak difteri muncul lagi. Gara-gara selama pandemi kan udah 6 bulan. Iya, ada lagi beberapa kasus difteri. Jadi kan ya karena salah satunya itu karena pandemi anak nggak vaksin, kemudian muncullah penyakit-penyakit yang lama. Jangan sampai kita selama pandemi ini menciptakan penyakit atau wabah pandemi baru gitu.
Nah, kedua caranya bagaimana? Kan kita tahu ya anak di bawah 2 tahun itu sangat tidak disarankan memakai masker. Itu Iya. dari IDAI, dari WHO, bahkan WHO di bawah 5 tahun tuh tidak disarankan memakai masker. Nah, Malah 5 jadi tahun ya. cara membawanya adalah pertama kalau bisa pakai stroller yang ada tutupnya, kemudian tetap menjaga jarak. Menjaga jaraknya itu rekomendasi IDAI itu 2 meter. Nah, ya sama selalu cuci tangan orang tuanya kapanpun. Nah, kalau anaknya bisa pakai face shield, dipakein aja face shield rekomendasinya. Nah, ketiga yang penting juga adalah kalian harus telepon rumah sakitnya terlebih dahulu atau kliniknya, harus memastikan satu pasien yang sehat sama yang sakit dipisah apa enggak. Kemudian kedua terjadwal atau harus nunggu lama nih di rumah sakit. Kalau memang harus nunggu ya lebih baik nunggunya di luar atau lebih baik lagi di mobil yang nggak ketemu orang-orang lain gitu. Tadi itu ada yang tanya kalau nggak pakai stroller gimana? Boleh pakai face shield atau digendong ibunya sambil ada tutupan kain yang tipis, tapi sambil kita lihat ya sambil kita liatin juga dan yang pasti pastikan jaga jarak gitu. Nah, kemudian ada yang tanya kalau anaknya sudah nyaman bermasker walaupun di bawah 2 tahun, tetap kita nggak menyarankan gitu. Karena bukan masalah anaknya nyaman atau tidak dengan masker, tetapi anak itu belum tahu deteksi yang namanya ini udah mulai sesak atau oksigennya udah mulai kurang atau dia tahan-tahan aja gitu. Jadi risikonya tetap dianggap masih ada. Jadi tetap dari IDAI sangat tidak menganjurkan untuk di bawah 2 tahun pakai masker. Mungkin bisa pakai face shield atau ya tetap benar-benar jaga jarak dan sama orang tuanya gitu. Dan itu juga sih yang jadi pertimbangan aku sampai sekarang kalau misalkan kayak endorsement yang masuk itu mempromosikan masker untuk anak, aku biasanya nggak mau ambil karena kan aku maksudnya sepengetahuan aku itu memang tidak disarankan. Jadi kayak ibaratnya kalau buat anak aku aja aku nggak mau pasangin, nggak mau suruh pakai. Ya aku juga nggak mau dong gitu, ibaratnya mengencourage anak orang untuk melakukan hal yang sama. Takutnya ini kan kayak gini dibilang banget lah aku sama Kak Fitrop. Tiba-tiba kan anak orang sesak kan gimana ya, kalau misalkan tiba-tiba anak orang mungkin kita nggak sadar impactnya, tapi misalkan pas gara-gara postingan kita lihat orang Fitrop juga ini kok gitu pasangin anaknya pakai masker gitu, terus tiba-tiba dia ada kejadian sesak kan. Ya secara tidak langsung kita ada tanggung jawabnya juga ke situ kan. Iya itu maksud aku. Karena kan semua anak nggak bisa digeneralisasikan, nggak bisa disamakan kan. Dan kita pasti pingin yang teraman untuk semua anak. Kayak misalnya anaknya bayi gemuk gitu, montok kan, terus dia tidur pakai masker. Tiba-tiba pas tidur dia nggak sadar dia udah kehabisan oksigen gitu kan. Kita kan juga suka nggak tahu tiba-tiba udah biru gitu. Jadi memang tetap yang teraman adalah di bawah 2 tahun tidak pakai masker. Terima kasih loh Kak Fitrop sudah mencari banyak informasi. Facial juga ya? Ya kalau facial boleh. Jadi disarankan bisa facial sama tadi pastikan tempat imunisasinya aman. Dan research dulu kali ya, nanya ya biar nggak kelamaan nunggu. Iya benar, jangan sampai kelamaan nunggu terpapar lama gitu kan. Jadi lebih baik tunggu di mobil sampai panggilan masuk. Gitu. Oke, selanjutnya di atas 2 tahun masih aman seperti 4 tahun. Kalau dari WHO malah 5 tahun enggak ya? 5 tahun enggak pakai. Cuman kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia 2 tahun. Nah, 2 tahun itu harus dibiasain di rumah mulai pakai itu di rumah udah mulai biasa. Karena dianggap anak 2 tahun kan itu sudah mulai mengerti dan bisa komunikasi dengan baik. Jadi dan risiko juga kan sebenarnya kalau nggak pakai masker. Kalau pakai masker kan lebih baik dan anak itu kan suka menjadi sumber penularan juga kan, mau bayi mau anak usia 2 tahun gitu. Jadi tetap dari IDAI di atas 2 tahun pakai masker gitu. Tadi kalau facial tadi ada yang bagus deh pertanyaannya nih Dok. Apa? Anak kecil apalagi misalkan kayak bayi yang masih newborn itu kan kepalanya masih lunak ya. Itu aman nggak sih dipakein facial gitu? Nah, makanya cari face shield-nya tuh jangan yang bener-bener yang narik, yang kayak cuman karet dikencengin gitu loh, tapi yang kayak ada lubangnya yang bisa diukur satu persatu, di-adjust, yang bisa di-adjust, jadi nggak terlalu kenceng. Karena aku juga pernah dapat face shield di rumah sakit tuh yang bener-bener cuman karet
itu akhirnya mental gitu kan juga bahaya, atau neken banget Hmm. juga ya, bayi masih kecil pasti bisa mempengaruhi bentuk kepalanya juga karena tekanannya gitu. Jadi cari yang bisa di-adjust. Yang Ada kok. kayak buat belakang topi itu bukan sih, cetek-cetek Iya, gitu iya, ya? iya, ya kayak Atau cetek-cetekan enggak itu. yang kayak kertas gitu kan, ada ya yang kayak kertas kayak Iya, dimasukin gitu. iya, iya yang kayak, atau enggak yang kayak apa sih? Iya kayak plaster gitu loh yang di stretch Iya, apa? iya. Ya Prepet, gitu. prepet. Ya yang di prepet gitu ada juga. Cari yang kayak gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang aku nanya ke kakak. Ya. Sada kan udah MPASI ya? Udah. Montok banget sih. Saya. Itu cari angle. Enggak lah. Selama journey MPASI kakak, ada kesulitan nggak MPASI ini? Dan menurut kakak apa sih yang sangat membantu tips-tips MPASI untuk para ibu-ibu di sini pada praktiknya? Eh, yang pasti, yang paling kesulitan itu adalah istiqomah. Sulit sekali gitu kayak untuk aduh, kayaknya pengen pengen gitu kasih tontonan nih biar makan gitu, karena Ya. masalahnya ini aku sekarang lagi ada di fase baru. Sada itu udah nggak bisa kalau aku yang suapin. Oh, oke. Kalau ada aku di ruangan dia Oh akan lihat my. aku minta gendong. Ah, iya, Tapi iya, kalau iya, iya. ada aku, misalkan yang suapinnya susnya atau misalkan tantenya tante Ajeng gitu, itu kayak oke-oke aja, fine-fine aja. Begitu aku masuk ruangan, itu langsung kayak gitu. Itu kayak jangan ya, kitanya kayak harus bisa ngebujukin karena memang aku masih cobain untuk pengen melatih untuk duduk di kursi makan kan. Iya, iya. Mumpung dia belum bisa yang ibaratnya lari, belum bisa benar-benar Lompat-lompat ya. kalau nendang piring udah pernah di fase Iya, itu. iya, iya. Cuma masa kalau dia sudah bisa berdiri, udah bisa berontak, udah bisa lari-lari, aku tuh harapan aku sih pengennya jangan sampai aku nggak mau kalau pas ada makan harus dikejar-kejar gitu. Paling itunya Iya, aja sih gitu. Terus apa yang kan sebelumnya kan aku sempat baca-baca dulu juga kan kayak iya. beberapa makanan-makanan yang aku juga harus lebih teliti lagi gitu karena sempat Sada itu nggak naik berat badannya dalam 1 bulan. Oh, oke. Akhirnya kan aku mencari tahu kan, ini Itu bulan penyebabnya keberapa apa? Kak nggak naiknya? Bulan kemarin ya, 7 ke 8 kayak apa 8 ke 9 gitu. Sama Iya, persis beratnya gitu. Aku kan khawatir ada sesuatu yang salah gitu pola makannya iya, atau gimana gitu. Ternyata iya. ingredients makanan yang ibarat kita berikan ke anak juga benar-benar kita harus lebih teliti karena ada satu makanan yang aku berikan cukup rutin aku berikan begitu aku tahu itu kandungannya ada oatnya. Oh, Nah begitu aku emang akhirnya aku nggak langsung bisa out apa gimana? kalau sempat aku baca tuh katanya kan ada kandungan anti nutriennya. Kalau dikasih Oh, oke. sesekali nggak apa-apa, tapi masalahnya aku tuh kayak hampir setiap hari banget gitu loh, gitu. Oh, Tapi oke. begitu akhirnya aku stop, normal lagi. Ternyata maksudnya kayak hal-hal Ah, seperti itu mempengaruhi juga gitu. Karena oke, oke, oke. asupan makanan yang lain sih aku masih normal, menyusui juga masih normal gitu. Oke, jadi setelah dievaluasi mungkin ada makanan yang dia nggak cocok atau mungkin alergi juga ya Ah, Kak gitu. Jadi jadi. emang yang terutama sih emang orang tuanya sih yang harus observasi anaknya, apakah anaknya alergi atau ada tanda-tanda. Soalnya alergi itu kan tandanya nggak hanya kayak gatel-gatel kan, mungkin juga muntah atau berat badannya nggak naik atau konstipasi gitu. Jadi memang orang tua harus detail sih liatin apa penyebabnya Hmm. gitu. Oke. Kayaknya sih mungkin dari situ. Oke, Oke. aku sekarang gantian nanya ya. Jadi itu Ya, ya. salah satu yang apa cukup cukup jadi concern aku karena seperti biasa kan aku kalau misalkan anak aku mau masuk tahapan MPASI cari-cari tahu siap-siap gitu kan. Nah, Ya, ini salah satu fase aku kan pernah dengar tuh fase terrible two ya, atau apa maksudnya sekarang udah mulai tantrum ya. kayak kayak nah, itu tuh kalau sekarang tuh kan ibaratnya usia-usia sekarang kasarnya sekarang yang lagi oh sayang, oh gemes gitu kayak itu anak baik-baik apa segala macam dan tapi aku tuh Ya, kayak ya, harus aku nggak mau nanti ketika Sada udah mulai masuk fase tantrum aku kaget ya, kayak kok anak gue ya. jadi gini kok anak gue marah-marah gitu jadi makanya aku banyak-banyak cari tahu supaya begitu Sada masuk fase Ya, tantrum ya, aku tuh ya. tahu penyebabnya dan
aku tidak nggak jadi kaget dan aku tahu bahwa itu tuh normal. Nah, aku mau Iya, dong dikasih gambaran fase tantrum iya, itu biasanya akan mulai iya, kapan, terus seperti gimana, kita menyikapinya harus seperti gimana gitu. iya. Ya kita kan sering banget ya denger terrible two gitu. Nah sebenarnya itu tuh sebenarnya nggak terrible juga gitu, karena anak itu pada fase perkembangannya biasanya mulai usia 2 tahun itu mulai fase otoritatif atau dia merasa dia punya kendali akan hidupnya sendiri, akan dirinya sendiri gitu. Jadi dia akan mulai mau bilang enggak, disuruh apapun bilangnya enggak. Kemudian mulai bisa merasa ini sedih, marah, tapi mungkin kadang belum bisa ngomong, belum bisa mengungkapkan, akhirnya keluarlah si tantrum itu atau emosional yang berlebihan. Nah, biasanya memang terjadinya usia bisa mulai dari 1,5 tahun sampai 4 tahun gitu. Biasanya pada anak-anak yang masih belajar komunikasi, bahasa ekspresif, bicara gitu, karena memang dia punya emosi di dalamnya, tapi untuk mengungkapinnya susah gitu. Susah karena Nah, komunikasi belum nah, bagaimana caranya? Sebenarnya itu harus dipupuk dari awal banget, dari ibunya hamil, harus bisa belajar tenang, mengendalikan emosi ibunya, jadi anaknya juga lebih tenang, karena kalau ibunya stres juga hormon stresnya nyampe ke bayinya. Kemudian setelah lahir juga bayinya itu merasa secure, kan usia-usia 0-2 tahun tuh kritikal sekali ya untuk anak tuh merasa secure, nyaman, dan berada di dalam lindungan. Dalam arti berarti ibunya itu harus bisa secure attachment parenting, di mana misalnya anaknya nangis, langsung dicari tahu penyebab anaknya nangis tuh apa, apakah lapar. Jangan yang dikit-dikit anaknya nangis tuh dikasih nenen, nenen. Karena kan memang anak tuh lagi fase oral gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak nyaman, mulutnya akan megap-megap juga, seolah-olah minta susu. Padahal mungkin bukan itu yang dia minta. Akhirnya anaknya kekenyangan, akhirnya muntah, gumoh gitu. Jadi orang tua, kembali lagi orang tua tuh harus jeli dan observasi anaknya, penyebabnya apa anaknya nangis. Nah dari situ anak nanti lebih tenang dan dia merasa secure dengan dirinya sendiri. Nah berarti ini aku kerasa banget ya di anakku. Alhamdulillah anakku 2 tahun lebih, tapi aku sama sekali nggak merasa dia tantrum gitu. Kenapa? Tantrum itu terjadi ketika orang tua ada miskomunikasi, orang tua tidak bisa mengenali apa yang diinginkan anaknya gitu. Jadi ketika anak tantrum, kita harus balik lagi, observasi lagi. Dia pingin apa ya yang dia sulit untuk menyampaikan gitu. Kita kembali lagi, adik misalnya Galen sedih ya, Galen nggak boleh nonton TV. Kan ini bukan jamnya nonton, kayak gitu loh. Jadi kita harus cari tahu apa penyebab anaknya dan kita validasi, kita sebutkan, ibu tahu kok, bunda tahu kok kamu sedih, kayak gitu. Nah, jadi itu akan mengurangi lah tantrumnya. Jadi dia tahu bahwa ibunya tuh mengerti dan memahami setelah sebelumnya dia anaknya independen. Nah yang penting juga apalagi di era pandemi ini adalah menyusun jadwal Kak. Jadi dengan kita, karena kan sekarang pandemi ya Kak, maksudnya anak itu dari kecil, sekecil apapun dari 6 bulan dari lahir, sudah harus terbiasa dengan jadwal yang konsisten. Bangun jam 6 pagi, mandi misalnya jam 8 pagi, kemudian sarapan habis mandi, habis itu apalah apa, misalnya jam tidur itu selalu jam 7 malam yang sama, jadi kita tuh udah punya jadwal. Nah, kalau kita udah punya jadwal, apalagi anak 2 tahun, 3 tahun, misalnya jam 5 sore tuh udah jamnya mandi sore, habis itu jam 6 jamnya makan malam, habis itu dia ganti piyama, baca buku, lalu tidur. Nah, dia udah tahu itu ada jadwal keseharian seperti itu, dia nggak akan kaget apa yang akan terjadi pada harinya dia hari itu. Apalagi kan sekarang pandemi ya, kita orang tuanya di rumah tapi juga gerasak kerusuk nggak jelas. Nah, kalau anak itu punya jadwal yang tetap setiap harinya, anak akan bersiap ketika menghadapi aktivitas tersebut. Sehingga anak akan lebih menerima dan lebih mudah untuk kita, oke, habis ini sikat gigi ya. Kan kalian tahu setiap hari ya habis makan kita sikat gigi gitu. Habis sikat gigi nanti dia langsung otomatis ambil buku baca, habis itu dia tidur sendiri gitu. Jadi itu sesuatu yang harusnya dipupuk dari awal dan akan lebih mudah. Jadi pembentukan karakter anak tuh memang harus dari awal sekali. Jangan 2 tahun tiba-tiba tantrum dimarahin. Dan jangan dimarahin gitu. Karena nanti dia akan semakin merasa nggak nyaman dan merasa
lingkungan aku nggak mengerti aku gitu. Jadinya dia akan lebih semakin tantrum dan semakin emosional karena dia bingung untuk mengungkapkan perasaannya gitu. Gitu Hmm. sih. Nah, kalau kalau ini, kalau tahapan anak mengeluarkan emosi pada saat dia tantrum, Hmm. dari yang ternormal sampai misalkan kayak batasnya tuh sampai seperti apa sih? Karena aku Ya, pernah dapat DM, dia cerita, jadi anak dia tuh kalau putus-putus ya. tantrum tuh sekarang masih jelas gak? Oke. Udah, lumayan. Oke, Oke. udah jelas dah. Karena aku pernah dapat DM, salah satu followers aku Mm-mm. cerita kalau anak dia tantrum itu tahapannya tuh sampai yang mau menyakiti badan sendiri, mau Ya, membenturkan ya, ya. kepala ke dinding, Ya, mau memukul-mukul barang, mukul-mukul tembok. ya, Apakah ya. itu masih dalam batas yang wajar Nah, atau batasan ibaratnya anak batasan normalnya anak tantrum tuh sampai segimana sih gitu ya, ya, untuk dibilang oke ini masih tantrum, oke ini udah beyond gitu. Ini udah ya, sesuatu yang ya. harus sesuatu yang lebih serius gitu. Itu sampai Ya, kayak gimana? ya intinya sih untuk dia prinsipnya kalau dia membahayakan dirinya sendiri, misalnya jodot-jodotin kepalanya ke lantai atau dia mukul-mukul orang yang nggak bisa diberhentikan atau ada tendensi lain yang berbahaya, itu harus langsung dibawa ke psikolog atau ke psikiater anak gitu untuk dievaluasi lebih lanjut. Karena kadang orang mengartikan itu tantrum padahal mungkin sebenarnya anaknya ada gangguan tertentu misalnya autisme atau gangguan perilaku gitu. Jadi kalau memang itu berlebihan dan kita nggak bisa handle, nggak ada salahnya untuk mencari bantuan dari luar seperti itu. Nah, tapi aku juga share juga sih kayak Galen di 2 tahun ini tiba-tiba aku lihat suatu hari dia mukul susternya gitu. Terus kita kaget dong karena di rumah tuh sama sekali nggak ada yang pernah mukul gitu. Terus Hmm. aku sempat tanya sih ke psikolog, kenapa kok Galen mukul? Kita sama sekali nggak pernah ada yang nyontohin mukul atau apapun. Terus psikolognya salah satunya bilang, mungkin nggak susternya. Terus aku rasa nggak mungkin, karena kan kita nggak FH di rumah dan aku selalu ngeliatin apa interaksi komunikasinya gitu. Tapi setelah aku baca-baca, ternyata memukul itu adalah respon yang natural dari anak kecil. Hmm. Ketika dia merasa emosinya dipendam, dia nggak bisa ngeluarin emosi, keluarlah impuls untuk mukul gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang normal. Apa yang harus dilakukan ketika anaknya mukul? Tentu bukan dimarahin. Kalau dia marahin, dia akan ada tendensi untuk selanjutnya akan mukul lagi gitu. Mukul Atau lagi. kayak, mama nggak suka ya, awas ya kamu mukul lagi itu big no gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah kita ambil tangannya, kemudian yang mau mukul lagi kita elus-elus kayak, nih kamu ulus sambil kita cari tahu apa penyebabnya anaknya mukul. Ternyata aku cari tahu, oh ternyata Galen tuh mukul suster ya karena aku lagi sama baby, sedangkan si Galen itu pingin sama aku gitu. Jadi dia sus pergi Hmm. aja kesel. Nah sejak saat itu aku selalu tanya ke Galen, Galen pingin sama bunda ya, Galen nggak mau ada sus, iya dia pingin sama bunda gitu. Jadi habis itu solve gitu. Oh jadi pasti ada sesuatu yang ingin Sesuatu yang dikomunikasikan si anak gitu kalau dia melakukan memukul itu gitu. jadi kitanya harus pinter-pinter cari tahu ya kira-kira itu tuh ibaratnya kayak tantrum atau apapun yang dilakukan oleh anak itu adalah reaksi dari sesuatu yang kayak dia nggak nyaman. Iya, Ketika kita iya. ibaratnya ketika kita ibaratnya malah marahin dia malah udahlah dia nggak Udah nyaman. nggak nyaman, makin nggak nyaman Makin lagi. gak nyaman dengan ibaratnya kita cuman cuman tegur doang gitu. Iya, Aduh, beruntung banget sih aku bisa tahu ini dari sekarang. Jadi kayak bisa prepare kalau one day iya. ibaratnya anak aku ngomel-ngomel bisa ketahuan cari Iya, tahu iya. gitu. Jadi abis dia pas dia ngomel langsung kita flashback lagi nih apa ya dia ngomelnya kenapa ya? Sada pingin ini ya, Sada pingin itu. Jadi kita cari tahu sebenarnya apa sih yang dia inginkan gitu. Sama satu lagi aku yang penasaran juga, kan katanya Ya, ada di fase anak yang dimana pada saat ibaratnya dia menangis atau misalkan dia apa merengek, kita yang ibaratnya harus merangkul dia, harus meluk dia. Tapi ada ya, kan ada juga yang bilang anak tuh jangan terlalu dimanjain, jangan terlalu ya. digendong, jangan terlalu apa-apa diturutin. Kayak anak udah harus mulai diajarin mandiri. Nah, yang benar tuh seperti apa sih gitu? Apakah misalkan nih di fase 1 sampai 2 tahun dibilangnya yang fase raja
ntar fase 2 sampai berapa tahun yang udah mulai fase dididik untuk lebih mandiri. Nah, sebenarnya yang baik itu seperti apa? Karena di satu sisi aku tuh kayak masih agak bingung nih. Kalau misalkan pada saat Sada nangis, ini aku di fase yang aku masih harus mencari tahu dan ngikutin apa maunya dia, atau aku sudah di fase yang udah mulai gue nggak bisa nih selalu nurutin maunya dia. Kalau ibaratnya aku selalu nurutin maunya dia, nanti nih anak manja. Nah, aku tuh pengen tahu fase itu. Oke. Ya, kalau dari segi ilmu psikologis atau kedokteran sih, kita menganggapnya sampai usia 2 tahun itu adalah waktunya kita membangun secure parenting, secure attachment parenting gitu. Jadi itu adalah waktu kita membentuk kenyamanan pada si bayi itu, apa yang dia inginkan kita berikan gitu. Nggak ada anak yang manipulasi, kan ada yang bilang kan jangan diturutin, nanti anaknya jadi manipulatif. Nggak sama sekali, justru penelitiannya kalau kita membuat bayinya itu nyaman sampai 2 tahun, dia akan tumbuh setelah itu menjadi anak yang independen dan anak yang secure dan merasa penuh konten terhadap dirinya sendiri itu. Jadi memang saatnya sampai 2 tahun itu anak memang benar-benar dirangkul dan dibuat dinyamankan apa yang dia inginkan gitu. Dan menurutku sih anak nggak akan minta macam-macam sih sampai 2 tahun gitu. Mau minta mainan juga masih belum ngerti. Tapi memang setelah 2 tahun itu saatnya anak itu pingin segalanya, mau ini, mau egonya udah mulai berkembang, udah tadi fase otoritatif, semuanya tuh punya si anak gitu. Dan sampai usia 3 tahun tuh dia juga belum kenal yang namanya konsep sharing gitu. Walaupun sharing itu juga kita tetap ajarkan dari awal juga, dari 6 bulan kita juga udah mulai, yuk ini mama kasih ke kamu gitu, ini buat Sada, terus mama minta dong kayak gitu. Jadi anaknya juga sebenarnya bisa udah terbiasa untuk sharing sih dari awal. Udah bisa belajar, tapi mungkin sejak 2 tahun kita sudah bisa memulai yang namanya disiplin positif gitu. Setelah 2 tahun, oke. 2 tahun tuh mulai, ya itu tadi misalnya udah bisa mulai dibilangin kayak, oke, makan aja. Kalau kalian nggak mau makan, ya udah. Mungkin kalian belum lapar ya udah kita nggak usah makan. Ya udah selesai nih makannya. Tapi nanti kalian lapar, bunda nggak kasih lagi sampai 2 jam berikutnya kayak gitu. Atau misalnya dia habis main, oke, kita nggak akan kemana-mana sampai kalian rapihin ya mainannya gitu. Kalau dia bilang nggak mau gitu, tapi kita tetap di sini, ya udah. Kalau gitu kita sama-sama yuk beresinnya, kita lomba ya, mama, bunda sama Galen. Nah akhirnya karena kita mencontohkan, kembali lagi orang tua mencontohkan itu adalah cara yang paling efisien untuk apapun gitu. Jadi kita ngajak tuh sama-sama, Galen numpahin minuman, ya udah bunda, ayo bunda ambil 1 tisu, Galen 1 tisu, kita beresin sama-sama. Jadi membentuk disiplin itu sebenarnya kembali lagi sih nggak pas 2 tahun itu, tapi dari awal, misalnya dari umur 6 bulan, kita udah biasain habis main kita rapiin, anaknya lihat atau sambil dia pegang dibantu celupin ke box mainannya. Jadi memang disiplinnya itu sudah kebentuk dari awal gitu. Oke. Berarti sebenarnya nggak harus tetap di 2 tahun ke atas ya, tapi maksudnya 2 tahun ke bawah juga udah bisa. Tapi kalau bisa sebisa mungkin sampai usia 2 tahun kita praktekkan si secure parenting itu. Iya. Nah, tapi kebiasaan yang disiplin kayak jadwal, kayak biasain beresin mainan, biasain abis makan cuci tangan, gosok gigi, ya itu dibiasain dari sebelum 2 tahun, karena nanti setelah 2 tahun pasti akan lebih mudah. Nah, sama satu nih, ini sejujurnya pasti jadi dilema untuk untuk banyak ibu-ibu yang anaknya lagi fase MPASI. Ya. Apalagi kita untuk ibu-ibu yang menggunakan responsive feeding. Ya. Nah, di satu sisi kita kan pasti nggak pengen lah ya yang namanya maksa anak makan, ya kan? Tapi pasti kita nggak bisa menutupi ya. Ada hari-hari yang seharian itu benar-benar nggak mau makan banget. Sementara di satu sisi kita terbayang-bayangi kan, ibaratnya jangan sampai nanti sebulan berat badannya nggak naik. Tapi di satu sisi pengen juga kayak ibaratnya kalau kamu nggak mau makan ya udah selesai kita beresin. Nah, ibaratnya mungkin di awal-awal dengan jam waktu makan 30 menit, terus udah gitu pada saat ibaratnya anak nangis atau apa kita beresin, mungkin di awal-awal kita memberi makan,
kita bisa lah kuat. Tapi lama-lama sejujurnya kayak aku pribadi juga udah mulai agak luluh nih gitu, karena sebenarnya idealnya kan memang 30 Iya, menit iya, ya. iya. Tapi Iya. kayak aduh 30 menit cuma dapat makan segini doang. Sementara di satu sisi terbayang-bayangi si perkembangan otaknya itu yang kayak cuman hanya berapa ribu hari itu dok lupa. 1000 hari. 1000 1000 hari hari. itu gitu. Di satu sisi kayak aduh gue nggak mau gara-gara idealis gue nanti perkembangan otak anak gue nggak maksimal karena asupan Ya, nutrisinya nggak maksimal gitu. Nah itu ya, baiknya gimana ya, karena mungkin pada saat prakteknya itu tuh nggak se-textbook itu loh gitu. Maksudnya ya. dengan kita menerapkan disiplin kasih makan hanya 30 menit terus begitu anaknya nggak nangis, pada saat anak nangis semuanya diberesin, terus nanti dalam jangka waktu seminggu itu akan seideal yang kita bayangkan. Kan bisa jadi nggak, mungkin ada anak yang membutuhkan kayak sampai berbulan-bulan sampai akhirnya disiplin makan itu terbentuk. Tapi selama Ya. 3 bulan itu juga kan kita nggak mau dong mengorbankan si nutrisi Iya, ya, anak gitu. perkembangan Itu si baiknya anak. gimana? Ya. Nah, memang kalau idealnya kan waktu awal itu kita teguh pada pendirian untuk menjalankan Mm-mm. feeding rules itu. Nah, tapi teguhnya itu ya benar konsisten orang tuanya selama 2 minggu. Jadi 2 minggu tutup mata lah, tega. Maksudnya hari ini dikit makannya, tapi kita lihat keseluruhan 2 minggu selanjutnya beratnya naiknya bagus apa enggak. Biasanya sih mostly akan bagus, dan anaknya dengan kita teguh yang 2 minggu itu akan terbiasa dengan pola feeding rules. Nah, tapi apa yang terjadi misalnya sudah kita feeding rules, ternyata 2 minggu mampus anaknya beratnya turun gitu. Ya itu harus dievaluasi lagi, kembali ke dokter anak masing-masing, nanti akan didata lagi kayak makanannya apa, hariannya apa, jangan-jangan makannya nggak enak, atau memang jujur kadang ada satu fase di mana anak itu lagi fokusnya mau main terus gitu. Nah, tapi ya dari situ kita harus evaluasi lagi, karena kan kita nggak bisa mematok satu rata tuh semua anak akan sama Iya, proses pasti akan sama seperti itu. proses MPASI journey-nya akan sama gitu. Jadi itu kembali lagi ke orang tuanya apa yang works, apa yang tidak works, dan dikonsultasikan ke dokter anaknya masing-masing gitu. Tapi sih kalau saranku sebagai dokter adalah tetap teguh menjalankan feeding rules itu di 2 minggu pertama, niscaya kedepannya akan lebih mudah. Tapi aku pun sebagai ibu, kalau jujur juga waktu awal juga sehari nggak makan kayak dikit banget gitu. Akhirnya juga nggak tega gitu kan, maksudnya ayo udah deh coba aja sambil nonton gitu sekali gitu, ternyata sambil nonton pun beratnya nggak naik bagus gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak aku akhirnya aku kembali lagi ke feeding rules. Ternyata setelah aku istiqomah kayak 2 minggu benar-benar jalanin feeding rules, apalagi setelah yang Prof Damayanti itu, ternyata anakku makannya bagus loh gitu, kayak dia sangat sadar akan proses makan gitu. Kalau bangun tidur lapar ya udah bisa kayak makan gitu. Jadi memang dibutuhkan istiqomah gitu di 2 minggu itu. Jadi cobalah 2 minggu setidaknya untuk konsisten menjalankan feeding rules. Jangan cuma sehari 2 hari, karena nanti anaknya juga akan bingung. Ya, kalau Kasihan cuma anaknya sehari, bingung. kalau Jadi cuma 2 sehari minggu. 2 hari sih nggak terlalu berasa ya memang. Cuma Nah, kayak iya. case-nya itu ada gitu yang kayak aku sudah praktekkan kayak ibaratnya kayak 2 ada minggu. sebulan gitu. Oh, Tapi ada sebulan yang terus. bener-bener ada yang nggak mau banget. Nggak apa-apa. Iya, tapi balik lagi Oke. emang nggak ada yang satu itu fit ke semua anak. Mungkin sebagian besar anak akan cocok, akan bisa seperti itu. Tapi kalau memang nggak bisa, lebih baik misalnya setelah 2 minggu, atau kakak misalnya udah nyoba 1 bulan, ya kok udah coba 1 bulan feeding rules, ada beratnya nggak naik, ya itu harus dievaluasi lagi sama dokter spesialis anaknya, apa yang salah, atau makanannya ada yang dia alergi, nggak cocok, atau misalnya pola ternyata kasih porsinya salah atau apa, itu kan banyak sekali yang harus dievaluasi gitu. Jadi tetap ya ibaratnya kita juga harus bisa balance ya, nggak bisa terlalu over idealis juga tapi mengorbankan anak, tapi juga ya jangan kalah banget juga sama anak gitu ya. Ya. Coba dulu 2 minggu, coba 1 bulan maksimal gitu, konsisten feeding rules. Kalau nggak berhasil, beratnya nggak naik bagus, dievaluasi apa yang menyebabkan. Siapa nih yang datang? Sini dong, say hi.
Say halo. Tuh. Hai. Halo. Hai. Baru bangun tidur ya? Tidak, aku habis bermain. Lagi apa? Oh, nggak denger ya aku pakai habis main ya? Yes, habis main, ya. Sedang main. Jadi, ya, jadi kembali lagi tadi, ya itu harus dievaluasi karena semua anak tidak sama, jadi masalahnya pasti akan beda-beda. Gitu, dievaluasi lebih lanjut. Tapi setidaknya sebisa mungkin coba dulu ya. Iya, setidaknya coba dulu 2 minggu deh, 2 minggu coba tutup mata kuda, coba bener apa istilahnya tegain dulu 2 minggu itu untuk disiplin feeding rules, habis itu baru deh kalau nggak berhasil ya tanya dokter anaknya. Iya, karena waktu itu sempat ada nggak mau, terus yang waktu nggak naik itu, terus udah gitu bilang coba mungkin makanannya dibikin lebih enak. Udah enak, masa aku bikin coba enak, aku bikin berusaha enak. Tapi ya itu dia sih, kadang selera juga suka beda. Kadang-kadang dia mungkin lagi pengen taste-nya rasanya manis, atau nggak pengen bosen bubur, sekarang malah udah pengennya nasi, ya itu sih memang kita harus observasi ya, tapi lagi ya. aku paham banget sih, aku paham banget, dan memang anak itu usia setahun, 2 tahun, 8 bulan itu kan mungkin waktu awal makan gampang banget kan. Itu kan karena waktu 6 bulan itu kan bangga banget kayak semua di videoin kayak oh gila makanya lahap banget gitu, tapi setelah 7 bulan 8 bulan kalau lagi lahap, iya, kalau boro-boro kita iya, bener banget sih. Tapi memang ya namanya juga anak-anak gitu, jadi ya nggak usah terlalu memaksakan gitu ambisi kita untuk anak harus seperti apa. Balik lagi karakter anak beda-beda gitu, jadi ya harus balik lagi orang tuanya observasi dengan bimbingan dokter anaknya masing-masing gitu. Oke. Aku masih mau bacain lagi nih pertanyaan. Gimana melatih sosialisasi dan tumbuh kembang bayi yang dari lahir nggak pernah keluar rumah? Ya, ini benar-benar harus nonton video kemarin tentang anak yang sama Dokter Aman, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana memang orang tua tuh sekarang khawatir anaknya nggak berkembang motorik, anaknya nggak berkembang sosialisasi. Padahal semua itu kembali lagi dibentuknya adalah di rumah. Jadi sekarang adalah waktunya orang tua menjadi orang tua yang seutuhnya untuk membimbing anaknya, mengajak anaknya ngobrol. Itu mungkin ibunya ada di rumah tapi sibuk kan, kita kerja juga di rumah. Sedangkan anaknya menganggap ada ibu di rumah berarti waktunya itu untuk anaknya. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Ya ini saatnya kita sehari itu nggak perlu lama-lama kok, dari UNICEF atau WHO setidaknya 20-30 menit untuk kita quality time eye to eye sama anak kita untuk ngobrol, untuk membangun koneksi gitu, untuk tahu mengerti tentang anak kita. Itu cuma butuh waktu 30 menit sehari yang tidak terpecah belah, jadi no gadget, no apapun. Nah, balik lagi ke yang tadi aku sampaikan ke kakak, ada prinsipnya, kalau anak sampai 2 tahun itu dia di rumah menjadi anak yang nyaman, secure, confident, percaya diri, tiba-tiba dia keluar rumah, pede-pede aja ketemu orang lain, nggak akan ada masalah. Jadi selama dia di rumah dibentuknya bagus, dia punya personality yang kuat gitu, karena di rumah dia menjadi anak yang confident, komunikasi juga lancar sama orang tua, dia bisa mengekspresikan emosi dia, maunya apa, pendapat dia bagaimana, pasti habis itu dia keluarnya nggak akan ada masalah, karena kembali lagi semua dibentuk di rumah. Jadi ini saatnya kita mengambil sisi positif dari pandemi ini untuk kita bisa lebih mengenal anak kita dan menciptakan hubungan yang baik sama anak kita, karena selama ini udah banyak orang tua sibuk bekerja, akhirnya tanggung jawab itu langsung dikasihkan ke sekolahnya. Akhirnya anak sekolah dari kecil dan orang tua tutup mata maunya produk anaknya langsung bagus, padahal tidak seperti itu. Ini sebenarnya agak curang sih kan judulnya saling tanya, tapi karena kayak aku benar-benar oke, gak apa-apa sih Kak, gak apa-apa. Semoga bermanfaat sih.
Nah, Oh iya aku dong, sekarang sangat ya Kak, bermanfaat sama sekali. Ya. aku sekarang nih, nah pertama tuh aku tuh kagum banget sama kakak karena kakak kan selalu cari informasi tuh harus yang benar dan jelas baru share ke orang-orang gitu. Yang kedua, Mm-mm. kakak tuh selama pandemi ini aku nggak pernah sih sekalipun ngeliat kakak keluyuran jalan-jalan atau nggak pakai masker kumpul-kumpul. Nah, itu kakak bisa nggak sih share kenapa sih perilaku kakak seperti itu, bukan seperti individu lain yang keluar-keluar nggak pakai masker ataupun mungkin pakai masker tapi dempet-dempetan gitu. Mungkin kakak Atau di bisa sini share. maskernya. Iya, atau di situ maskernya gitu. Mungkin bisa kakak share, jadi mengajak orang-orang juga bisa gitu. Kita maksudnya di rumah Iya, aja iya, gitu. iya. Ya itu dia sih apa terus terang kayak dari aku pribadi ya gitu maksudnya apalagi aku kan untuk bisa dapetin sada itu cukup lama ya Hmm. jadi 5 tahun menikah baru bisa dapet gitu kayak nggak mau konyol aja sih kalau dari aku pribadi ya kayak nggak mau konyol aja untuk bisa mendapatkan sada itu aku butuh proses yang lama dan Iya, sekarang ibaratnya iya sih. sudah dikasih amanat terus aku ceroboh aku teledor aku menganggap sepele dan ibaratnya nauzubillahiminzalik aku nggak bisa benar-benar puas-puasin waktu aku sama Sada gitu loh Iya, tiba-tiba iya, nanti tiba-tiba nggak bisa nyusuin Sada sementara kan aku iya. dari sebelum Sada lahir tuh udah persiapan pokoknya aku nanti pengen bisa nyusuin meskipun aku PCOS Hmm, aku pengennya bisa nyusuinnya full bisa asinya keluar iya, banyak iya, terus tiba-tiba hanya gara-gara aku misalkan nih kangen syuting gitu iya, sebentar doang lah gitu terus iya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak bisa aku harapkan aku diisolasi aku nggak bisa nyusuin iya, sada iya, harus harus putus asa hanya gara-gara kebodohan dan kecerobohan aku nah itu loh yang aku nggak pengen gitu apalagi iya, kalau iya, misalkan Alhamdulillah aku yang bawa penyakitnya sada kena aduh itu akan benar-benar iya, iya. aku Merasa akan bersalah. tidak akan bisa berhenti menyalahkan diri sendiri sih kalau sampai Iya itu sih. kejadian karena impactnya itu kecuali mungkin aku masih bisa jadi kecuali aku misalkan kayak masih tinggal berdua sama suami kan ibaratnya kena ya udah kita aja orang dewasa dengan segala Iya, konsekuensinya gitu iya, makanya sampai sekarang pun aku syuting meskipun hanya untuk bintang tamu sebentar doang tuh aku masih belum berani gitu karena iya, 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 logikanya gini dulu aku syuting bertahun-tahun iya, tapi aku pengen punya anak iya, sekarang udah dikasih anak masa sih masih mau iya, iya, maksa-maksain diri untuk mengobati kangen syuting misalkan gitu iya, loh iya, apalagi kan kayak sekarang tuh sekarang tuh kayak fasilitas juga ada bisa mau ibaratnya syuting-syutingan juga di rumah bisa kita posting di sosmed kangen siaran kita bisa bikin podcast kayak iya, iya, kayak benar banget. passion untuk passion untuk berkegiatan passion untuk bikin karya apapun itu gitu passion untuk Iya, membuat konten itu sebenarnya bisa kita lakukan tanpa harus keluar rumah jadi love aku tuh kak. kayak takut aja gitu ya kan maksudnya semua passion itu bisa kita lakukan di rumah kok lo Iya, kangen photoshoot lo bikin photoshoot di rumah pakai backdrop apapun di iya, rumah gitu iya, jadi iya, ya itu dia gitu kayak takut iya, aja takut hanya gara-gara sedikit keteledoran, sedikit kecerobohan, iya, sedikit menyepelekan, impactnya tuh jadi benar-benar besar gitu. Karena iya, ya yang aku takutin kalau tiba-tiba terkena terus harus diisolasi, harus berhenti ASI sada. Oh itu kayak akan, aduh iya, kok iya, gue iya. bodoh banget sih gitu. Itu sih yang paling aku takutkan gitu. Iya, benar sih Kak. Dengan kita lebih memikirkan imbasnya ke orang lain, apalagi yang punya risiko lebih dari diri kita, itu akan kayaknya lebih berhasil ya dibandingkan hanya memikirkan ego kita, Ya, keinginan kita apa, tapi kita harus mikirin orang lain. Dan menurutku kayak kakak tuh, aku love banget sih, karena tiba-tiba kan sekarang PSBB, tapi aku masih banyak lihat kayak di IG storyku tuh pada syuting yang rame banget krunya gitu, kayak PSBB rasa nggak PSBB padahal teman-temanku kayak kakak atau misalnya Sandra gitu kayak ya udah pokoknya syuting ya krunya ya sedikit aja kalau bisa kru orang rumah aja kayak mbak di rumah megang iya. lighting atau supirnya megang apa gitu yang udah biasa di rumah jadi ya tetap disiplin seperti itu dan untuk pandemi ini ditekankan kita butuh kerja sama like the whole masyarakat Iya. semua gitu jadi kalau semua yang misalnya kompak misal public figure juga semua kerjain dari rumah produksi kan juga akhirnya tetap jalan gitu Bisa tuh kan masih bisa kok semuanya juga. makanya kalau semuanya disiplin kayak gitu kan juga tetap bisa berjalan ya walaupun memang ada pekerjaan yang tetap harus keluar dan ya kita juga memahami gitu tapi kalau untuk yang sebenarnya bisa dikerjakan di rumah lebih baik di rumah aja
Ya, atau kan gini Iya. deh, maksudnya kayak Ah, kayak masalah kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakan atau misalkan ya. apa memang kalian ibaratnya se nggak tahan itu untuk kayak mungkin liburan atau apa. Aku setuju Hmm. banget sama Messi kayak ya udah keep it for yourself Iya, aja gitu loh, gitu dikit iya, aja gitu. iya, iya. Nggak usah Apa dipamerkan ke seluruh dunia gitu kan. Kayak ya nggak maksudnya semuanya bisa kayak kita gitu. ya Iya sih. justru takutnya itu jadi kayak sudahlah sekarang udahlah sekarang rame yang ibaratnya jadi kayak terbagi dua kubu ada yang ada yang udah orang yang kayak udahlah nggak usah pakai masker adalah yang ada yang ibaratnya kayak masih istiqomah gitu nggak mau di rumah aja gitu kan sekarang Iya, nggak menutup mata ya memang kayak masyarakat terbelah dua gitu iya, iya, apaan iya, itu iya. yang pada di jalan-jalan juga kayaknya nggak ada yang sesak nafas apa segala macam gitu cuma terlepas dari apapun manapun yang ibaratnya kalian percaya gitu tapi ya gue punya seseorang nih gue punya anak kecil yang harus gue protek Iya, iya, gitu iya, terserah iya. kepercayaan kalian yang mana kalian mau percaya ibaratnya mau percaya tim konspirasi kah atau tim apakah ya bodo amat yang penting gue mau protek anak gue aku sih Iya, iya, prinsipnya iya. seperti itu gitu loh Iya, iya, jadi iya. maksudnya harapan aku sih mungkin ibu-ibu lain pun gitu maksudnya dengan kondisi yang semuanya serba tidak pasti seperti ini gitu jangan hanya ya kita pikirin anak kita aja deh gitu terserah deh Iya, orang iya. mau nggak pakai masker nggak pakai mau percaya mana tapi yang penting gue mau protek anak gue nggak mau terjadi Iya, apa-apa gitu jangan sampai iya, setuju sih, kayak Kak. ya disampaikan sama yang Messi pernah share juga tuh dokter pernah bilang kan kayak sepatah hatinya itu akan lebih patah hati kalau lihat anak kita sesek napas diisolasi Iya, aduh apalagi kalau misalkan sampai yang worst gara-gara case kita. terjadi sama anak kita udah deh jadi kayak Iya, kalau ibaratnya lo tidak mau peduli dengan memproteksi diri lo sendiri terserah tapi kalau kalian ibaratnya ada anak yang harus kalian protek kalau misalkan gak punya anak kecil di rumah kalian pikirin orang tua kalian iya, gitu loh benar sih. daripada kalian gambling untuk sesuatu gue mau percaya tim teori yang ini gue mau percaya tim yang ini itu terserah kalian tapi jangan pikirin di kalian sendiri pikirin di rumah kalian ada orang tua di rumah kalian ada anak kecil ya Terharu protek aku. mereka gitu ya nggak Iya. sih aduh Ya, tapi aku terharu banget sih, Kak. Maksudnya emang kita saatnya nggak hanya memikirkan ego diri sendiri sih, dan kita harus lebih memikirkan orang lain. Dan memang terbukti sekarang itu kan Jakarta ya, kemarin itu ada satu shift ke Wisma Atlet, dalam satu shift jaga itu 8 jam apa 12 jam, itu 200 pasien baru masuk. Kayak sekarang tuh udah 2.000 di Wisma Atlet yang diisolasi. Jadi ya, this is real sih sebenarnya, pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa ya, selama kita semua nggak bisa bekerja sama, ya kemarin dokter Aman bilang, apakah kalian siap ini menjadi seumur hidup, kita hidup seperti ini, karena ya semuanya nggak kompak gitu, karena ini dibutuhkan kerjasama semua. Oke, nggak kerasa Kak, udah 1 jam. aduh gak berasa ini mah Aduh, udah 1 jam, seru ya seru banget seru Kak. banget Kak, makasih banget loh Kak Fitrop. aku juga terima kasih banyak Aku banyak tuh dapat ilmu juga Iya, aku tuh kayak salut banget sih sama kakak gitu. Maksudnya kakak tuh sangat harus menjadi panutan gitu. Maksudnya ya tadi mungkin pesannya ke para audiens kalau sebarkan informasi pastikan dulu kebenarannya gitu. Karena kita bertanggung jawab akan apa yang kita bagikan dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan anak orang lain karena setiap anak berbeda-beda ya kak ya. Ya dan jadi orang tua pandemi ini adalah saatnya kita mencoba lebih reconnect lagi sama anak kita, lebih menjadi orang tua yang seutuhnya dengan parental touch kita, dimana kalau anak kita nyaman di rumah, dia akan menjadi orang yang confident di luar. aduh jadi pengen peluk Anda makasih banyak loh Messi aku juga Makasih ya banyak kak. dapat input banyak dapat masukan gitu kayak bisa supaya ya seenggaknya 30 menit harus ada quality time sama anak tanpa gadget apa Iya. segala macam ini banyak banget manfaatnya mudah-mudahan bermanfaat juga buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan hari ini Amin, diambil amin. positifnya dibuang yang negatifnya jangan lupa lindungin anak kita di rumah orang tua kita juga di rumah semuanya stay safe semuanya Amin, amin. Terima kasih banyak ya Kak Fitrop untuk waktunya dan sama-sama kesediaannya. Terima kasih juga ke teman-teman audiens semua udah nonton dari awal sampai akhir. Ya sama diambil manfaatnya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Semoga
bermanfaat dan kita bisa implementasikan ke anak kita sehingga mereka menjadi individu yang secure, confident, dan less tantrum. Mungkin akan ada tantrum dikit, tapi setidaknya kita bisa menjadi orang tua. Iya. Oke, sampai ketemu lagi Kak Fitrop. Semoga kita bisa segera ketemu ya Kak di kehidupan nyata. Kita belum berhasil ketemu. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu untuk kakak dan keluarga. Bye-bye. Dadah para audiens. Bye.